Kembali lagi bersama kami kelompok 9 cuy. Oke, jadi di sini kami akan bahas tentang hasil kami observasi kemarin di SLB apa ya? SLB Mini Bakti. Sebelum itu saya Ansel Merian Titampoemo dan saya Regina, saya Angela, saya Pascalina, dan saya Everista. Kita bahas dari mana ya? Dari awal aja, kita bahas dari awal aja. Ya. Oke. Sini kan kita bahas tentang tahapan dan perkembangan anak ya. Terus tahapan dan perkembangan anak di SLB terus gimana ya? Tahapan dan perkembangan itu terus lihat dari motoriknya, terus sosial dan emosionalnya. Mungkin bisa berikan contoh sosial dan emosional itu gimana ya? Mungkin ada yang tahu? Ada salah dari awal aja. Pertama kali kami ke SLB itu ketemu dengan siapa pertamanya? Ibu Sri. Ibu Sri. Setelah itu ngobrol apa aja ya? Di situ kami wawancara. Terus kami juga bertanya-tanya tentang siswa-siswi di situ. Nah, di situ anak-anak SLB tuh macam mereka tuh kayak kalau lihat orang baru ya tuh langsung macam datang tuh macam langsung pegang tangan gitu. Terus kayak malu-malu, terus maunya tuh kayak mau disapa, terus datangnya sebelum pegang tangan kita itu kayak nontonnya dari jauh dulu kayak gimana orangnya, terus mulai maju langsung salim, tapi kayak macam agak cupu-cupu begitu. Apalagi anak yang di bawah yang kelas 1 tuh mereka tuh tidak bisa macam sendiri begitu, mesti harus ada guru. Jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru dalam, terus gurunya tuh awasi. Gini, jadi selama observasi itu kita masuk di kelas mana aja ya? Kita kan masuknya cuma hanya di kelas 1. Iya, di kelas 1. Kelas 1. Kira-kira di kelas 1 itu terdiri dari berapa siswa ya? Ada yang tahu nggak? 10 siswa. Terus laki-laki kalau dalam satu ruangan ada berapa guru? Minimalnya itu 1, tapi karena di situ kan ada anaknya yang suka rewel, terus yang tidak bisa dikontrol emosinya, jadi ditugaskan gurunya ada 2 di dalam kelas itu. Terus yang tidak bisa lepas dari ibu guru mau peluk saja tidak mau lepas dari. Makanya diadakan guru 2 di dalam ruangan itu. Apalagi pas kita masuk itu, aduh pusingnya lihat itu sampai apa berantem dalam kelas. Gara-gara apa maunya itu dengan saya, gara-gara apa si yang cewek ini kan ngamuk karena kan tempatnya, terus si cowok ini nggak bisa tahan emosinya itu langsung datang itu langsung pukul. Aduh, gurunya tuh sampai datang. Harus didampingi gurunya ya? Iya, harus didampingi gurunya. Kalau enggak bisa berantem. Terus dari cara berpikirnya mereka itu masih di bawah, itu kan sekolah SLB. Iya, sekolah khusus kan. Iya, jadi mungkin yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cara berpikirnya itu belum terlalu matang begitu, belum terlalu sempurna. Sampai di SMP dan SMA juga kayaknya sama sih cara berpikirnya. Jadi mesti harus didampingi orang tua, didampingi sama guru. Jadi terus mereka tuh maunya harus dipeluk. Datang itu apalagi kalau lihat yang orangnya baru tuh datang langsung dipeluk. Terus senyum sendiri. Kayak malu-malu. Terus macam apa ya? Kayak apanya rewel lah sudah itu kalau di SLB. Kan beda kan kalau anak yang bukan berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus kan beda. Cara berpikirnya, cara wawasannya kan beda gitu. Jadi ya harus kita ikut-ikut aja begitu, ikut-ikut
apa yang mereka sudah. Dan guru yang mengajar juga di situ harus punya kesabaran yang Kesebarannya setipis tisu. jangan yang setipis-tipis. Jangan yang setipis itu, harus sedalam-dalamnya lautan, sedalam-dalamnya samudra. Kalau Tidak tidak bisa. bisa stres. Gitu. Sama Harus aja punya gurunya kesabaran. sabar ya. Iya, gurunya sangat sabar. Terus pengenalan, maksudnya macam yang ada anak-anak yang baru-baru masuk, terus mereka harus pengenalan lingkungan begitu, belum bisa Belum bisa menyesuaikan diri, jadi harus dijaga sama orang tuanya lagi. Kadang dari antar sampai pulang harus dijaga sama orang tuanya lagi. Aduh, apalagi kalau mereka istirahat. paling ribut Lari terus. Yang pas kita kan ada ngobrol dengan kepala sekolah dengan ibu serinya. Terus ada 2 cewek dan cowok. Mereka tuh lur dari ujung Kayak baru terus kayak macam baru terus kayak sembunyi-sembunyi kayak apa coba. Terus mulai lur balik lagi dia udah sembunyi. Terus dia mulai lur lagi. Apa ya? Oh, langsung aja kesadaran aku sendiri. Oh, ini kan sekolah khusus jadi yang terus dari yang kalau kan yang kelas 1 sampai kelas 4 ya kelas 3 itu dari cara berbicaranya kan kita ini yang hari itu kita observasi kan dari cara berbicaranya kita belum bisa mengerti mereka itu bicara apa. Kadang kan namanya juga kan kurang jelas. namanya juga anak sekolah berkebutuhan khusus, jadi ya maklumnya aja, mungkin hanya guru-gurunya saja yang ngerti mereka itu bermaksud apa gitu. dan kalian tahu kalau di dalam ruangan itu kan satu si cewek dan cowok itu macam duduk berdekatan atau duduk yang satunya di depan yang satunya di belakang kayak tidak mau ngalah, satu ngalah untuk ngalah ambil bolpen atau apa ya kertas gitu terusnya ngalah harus dipisahin, kalau nggak dipisahin berarti berantem, jadinya berantem. Itu berarti emosinya belum terkontrol ya. Dan belum stabil, namanya juga kan anak khusus. Harus butuh tahapan, butuh proses. Kalau kan kita kan kelas 1, jadi memang emosionalnya itu belum namanya? Belum terlalu stabil. Iya, jadi harus gurunya terus perhatikan gitu. Dibimbing oleh gurunya. Kalau Dibimbing oleh guru, dibimbing oleh orang tua di rumah. Kadang sampai di rumah juga setelah pulang dari sekolah mereka biasa biarkan saja begitu. Iya, banyak sekali tuh. Nanti setelah itu ke sekolahnya lagi masih tetap begitu-begitu aja karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Karena di sekolah kan tuh hanya ada guru. Kalau di orang tua kan harus ada kalau di rumah kan harus ada orang tua. Iya. Dan kalian tahu, kan aku bagian belakang. Kan saya di bagian belakang. Iya. Jadi sudah. Jadi kan saya di bagian belakang. Jadi ada cowoknya sebelah kiri, ceweknya sebelah kanan. Nah, cewek ini tuh kan saya datang terus saya lihat begini tulis apa, jadi saya tanya adiknya tulis apa, langsung malu-malu baru mau nonton angkat muka nonton lama terus saya sembunyi kenapa ya sudah saya bilang begini, saya kode dia itu ada pensil di dalam tas, ada pensilnya di dalam tas. Adanya keluarkan lalu tulis soal yang lembar soal yang ibunya ada kasih. Sebenarnya mereka belajar apa sih pas itu? Mereka belajar menghitung sama menulis. Nah setelah itu saya kan suruh adek ambil pensilnya, udah ambil pensilnya. Sekarang saya suruh adeknya tulis. Kan itu kan ada dari 1 sampai 5
surat titik-titik, tinggal kita kasih Guru kan sudah, Iya. gurunya sudah menggambarkan. sudah menggambarkan, tinggal Siswa ikuti ikut aja. saja untuk meniru. Terus udah suruh dia malu-malu. Terus maunya dia itu pegang tangannya, sapu tangan, lalu bantu dia nulis. tulis. Ya, bantu dia. Nggak bisa, harus kamu sendiri. Bilang sendiri langsung dia nggak mau. Ya udah, saya bantu dia. Terus saya bantu dia tulis, selesai itu langsung taruh pensil. Saya bilang dia taruh di dalam tas. Dia masih kayak bimbing nonton. Taruh sudah, langsung dia menyimpan itu pensil dengan tempat pensilnya, sudah taruh kembali lagi. Sedangkan saya buang mata di sebelah kiri itu ada cowok satu. Cowok itu Ikan dekat kamu kan? iya. Cowok itu kayak macam tidak mau Tidak mau nulis, diganggu, dia tidak mau diganggu. diganggu. Maunya tuh mau peluk ibu guru yang di sebelah kiri itu dengan Iya. Mau Oh, peluk yang si saja. baju hitam itu. Iya. Dia tuh maunya tuh mau peluk ibu, dia Itu tuh pokoknya mana ya ceritanya itu? Kenapa sampai, maksudnya kan tidak sama anak-anak yang lain, tapi dia ini tersendiri gangguan fisiknya. dia tuh peluk ibu, dia pokoknya tidak mau lepas. Ibunya udah sampai sudah dorong sudah ini tuh, dia pokoknya nggak mau, dia harus tetap peluk aja, peluk sampai selesai, sampai kita mesti datang itu. Yang cowok satunya itu kayak dia nggak mau, sibuk dengan tulis, dengan ada guru di depan lagi mengajar. Dia itu sampai duduk itu, tunduk aja gini tuh main. Oh, yang ada gantung itu kan? Iya, ada ganting-ganting itu. Iya. Gurunya tuh sampai bilang nggak boleh, kamu harus nulis. Dia tuh nggak mau, dia tuh Sama dia aja. iya main meja itu, dorong meja. Gurunya itu datang, nggak boleh, kamu harus nulis. Dia tuh nggak mau, nunduk aja terus. Jadi pusing juga ya. Jadi guru-guru yang di situ ya susah-susah gampang sih yang mengajar di SLB. Kasihan. Mau bilang gampang juga kayaknya tidak. Tidak. Karena itu kan sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mau bilang gampang juga tidak. Palingan gampangnya mungkin Dikit aja. susahnya itu paling banyak. Paling banyak. Apalagi menghadapi anak-anak yang Berkebutuhan berkebutuhan khusus seperti itu, memang Setelah itu kan ada jam istirahat. Di situ kan ada makan. Siswa harus makan dulu atau istirahat lah. Tapi kadang mereka tidak menggunakan waktu itu untuk makan. Nanti setelah jam istirahatnya selesai, baru mereka mulai makan. Berarti mereka menggunakan waktu itu untuk bermain. Iya, bermain dengan teman. Betul juga ya. Karena prosesnya sudah pelajarannya sudah berlanjut, tapi ada siswa yang masih makan. Tapi Jadi gurunya tuh biarin aja, karena kan sekolah anaknya kan belum terlalu terkontrol dengan emosinya. Jadi gurunya tuh biar nggak apa-apa, intinya materi berlangsung sambil siswa tuh diarahkan untuk selesai makan langsung melanjutkan dengan menulis gitu. berarti perkembangannya belum terlalu ini ya. Iya, karena kan itu yang kami wawancara itu kepala sekolah kan itu Ibu Srinya bilang kan IQ-nya berbeda-beda. iya. Jadi harus karena biarpun sudah menjelaskan, tetapi harus menjelaskan ulang-ulang. Karena setiap anak bukan berarti anak itu semua di sekolah berkebutuhan khusus, bukan berarti IQ-nya sama semua, tapi berbeda-beda. Jadi kalau guru yang tugasnya di situ harus menjelaskan berulang-ulang biar anak itu tidak bisa paham. Dan bukan hanya menjelaskan saja, tetapi harus ikut mengarahkan mereka bahwa ini begini, ini begini. Biarpun sudah menjelaskan, tetapi kan begitulah anak-anak di situ kan. Jadi harus mengarahkan juga, tidak boleh harus begini, kamu tidak boleh begini. Harus mengatur dan mengarahkan mereka juga. Kira-kira cerita kami sampai di situ tentang
tahapan dan perkembangan anak di SLB Mini Bakti. Sampai jumpa lagi. Bye.